Masuk usia 30 itu seharusnya jadi momen kita merasa lebih mapan kan? Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang justru merasa keuangan masih berantakan. Padahal, sudah kerja keras, gaji udah lumayan, tapi kenapa ya? Masalah uang kok masih aja numpuk? Kamu mungkin mikir, kenapa ya aku masih struggle banget masalah finansial, padahal sudah nggak muda lagi? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak yang ngalamin hal serupa. Jadi, mari kita bahas, kenapa bisa begini, dan apa yang bisa kita lakukan buat keluar dari situasi ini. Sebenarnya masalah keuangan di usia 30 nggak cuma soal gaji yang sedikit atau pengeluaran yang nggak terkontrol. Ada beberapa faktor yang seringkali bikin kita merasa keuangan masih nggak beres. Nah, ada 3 penyebab yang seringkali nggak kita sadari. Penyebab pertama, kebiasaan keuangan yang terbawa sejak muda. Banyak dari kita yang nggak diajarin cara mengelola uang sejak dini. Kebiasaan boros, nggak punya rencana finansial, atau nggak paham pentingnya menabung bisa terbawa hingga usia 30. Akibatnya, kita nggak pernah benar-benar belajar gimana caranya mengelola uang dengan bijak. Penyebab kedua, tekanan sosial dan standar hidup. Di usia 30, kita seringkali merasa harus tampil sukses. Lihat teman-teman yang sudah punya rumah, mobil, atau liburan ke luar negeri, kita jadi ngerasa tertekan dan mulai mengikuti pola hidup konsumtif. Akhirnya, kita jadi terbawa arus dan lebih banyak fokus pada pengeluaran daripada pengelolaan keuangan yang bijak. Penyebab ketiga, hutang dan cicilan yang nggak teratur. Banyak dari kita yang nggak sadar kalau cicilan atau hutang yang kita ambil untuk beli barang atau pengalaman konsumtif justru nambahin beban finansial. Kita mungkin pikir, cicilan kecil kok, nggak masalah. Tapi lama-lama hutang-hutang itu numpuk tanpa kita sadari, dan akhirnya jadi masalah besar. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, sekarang kita bahas gimana cara keluar dari masalah keuangan yang suka menghantui di usia 30 ini. Tenang, nggak ada yang terlambat kok untuk mulai memperbaiki kondisi keuangan. Beberapa langkah yang bisa kamu coba adalah: pertama, bikin rencana keuangan yang jelas. Mungkin terdengar klise, tapi kalau kamu nggak punya perencanaan yang jelas, keuangan kamu bakal ngalir aja tanpa kontrol. Di usia 30, saatnya kita lebih serius dalam merencanakan masa depan, termasuk keuangan. Coba deh mulai bikin anggaran bulanan yang jelas. Berapa banyak uang yang bisa kamu tabung, berapa banyak yang buat kebutuhan hidup, dan berapa banyak untuk investasi. Misalnya, setelah kamu gajian, coba pisahkan langsung uang untuk tabungan dan investasi, sebelum uang yang lain habis buat belanja. Dengan cara ini, kamu bisa lebih disiplin dan gak gampang tergoda buat boros. Langkah kedua, kontrol pengeluaran yang nggak perlu. Salah satu alasan kita sering kesulitan keuangan di usia 30 adalah karena pengeluaran yang nggak terkontrol. Coba deh mulai catat pengeluaran kamu setiap hari. Mungkin kamu nggak sadar, tapi seringkali kita boros untuk hal-hal kecil yang nggak penting. Contohnya, beli kopi tiap hari, beli makan di luar setiap kali nggak sempat masak, atau belanja barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Solusinya, coba mulai prioritaskan pengeluaran yang penting dulu, dan hindari yang sifatnya hanya untuk pemenuhan keinginan sesaat. Misalnya, lebih baik masak di rumah daripada beli makanan instan di luar. Atau pilih transportasi umum daripada beli kendaraan pribadi yang butuh banyak biaya. Ketiga, pahami prioritas keuangan jangka panjang. Di usia 30, kamu nggak bisa cuma mikirin kebutuhan sekarang. Kamu juga harus mulai mikirin masa depan. Apa yang kamu rencanain buat pensiun nanti? Atau, apa yang kamu siapkan kalau ada kebutuhan mendesak, seperti dana darurat atau biaya kesehatan? Mulai deh nabung untuk dana pensiun, atau kalau belum, setidaknya punya tabungan darurat yang cukup. Cobalah mulai investasi, misalnya di reksadana atau saham, yang meskipun risikonya ada, bisa bantu kamu meningkatkan aset jangka panjang. Keempat, lunasi hutang yang menghambat. Hutang yang nggak terkontrol bisa jadi beban besar, apalagi kalau kita cuma bayar cicilan minimum dan nggak fokus untuk melunasi dengan cepat. Jadi, mulai sekarang, coba prioritaskan untuk melunasi hutang yang berbunga tinggi dulu. Jangan tambah lagi hutang yang nggak perlu. Kalau kamu punya kartu kredit, berhenti gunakan untuk belanja yang nggak perlu. Fokuskan pada pelunasan hutang dulu, dan baru setelah itu kamu bisa lebih tenang mengatur keuangan. Kelima, cari sumber penghasilan tambahan. Pernah nggak kepikiran buat cari tambahan uang selain dari gaji utama? Kadang, gaji utama kita emang nggak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan tabungan. Nah,
Di usia 30, cobalah cari sumber penghasilan tambahan, misalnya dengan ambil freelance, jualan online, atau bahkan investasi. Jangan pernah takut buat mencari cara untuk meningkatkan penghasilan. Tapi ingat, cari yang sesuai dengan kemampuan dan passion kamu. Jangan sampai kamu malah terjebak di pekerjaan sampingan yang justru bikin kamu burn out dan stres. Langkah terakhir, investasi itu bukan cuma buat orang kaya. Banyak orang mikir kalau investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal, investasi itu buat siapa aja yang mau lebih bijak dengan uangnya. Bahkan dengan modal kecil, kamu tetap bisa mulai berinvestasi. Coba deh mulai dengan reksadana atau beli saham dengan nominal yang nggak besar. Lama-lama, kamu bakal ngerti lebih banyak tentang dunia investasi dan bisa ambil keputusan yang lebih baik. Nah, sebagai gambaran biar kamu lebih paham, kita ambil sebuah contoh. Misalnya nih, ada seseorang di usia 30-an. Penghasilannya udah lumayan, tapi tiap akhir bulan masih pusing karena dompet kosong. Gajinya habis buat bayar cicilan, beli barang-barang yang nggak begitu penting, dan masih aja punya hutang kartu kredit yang numpuk. Setiap bulan, dia bilang ke dirinya sendiri, nanti deh bulan depan baru mulai nabung, tapi bulan depan selalu sama aja. Sampai akhirnya, dia mulai sadar kalau ini nggak bisa terus dibiarkan. Akhirnya, dia mulai bikin anggaran bulanan yang lebih rapi. Dari situ, dia sadar ternyata pengeluarannya lebih banyak dari yang dia kira. Dan dia bisa mulai mengatur mana yang harus diprioritaskan, mana yang bisa dikurangi. Misalnya, nggak perlu lagi beli kopi tiap pagi atau nongkrong seminggu sekali di tempat mahal. Dia mulai menyisihkan sedikit uang tiap bulan buat nabung, meskipun nggak banyak. Tapi ya, memang nggak ada yang instan. Pengelolaan keuangan itu memang butuh waktu. Ada kalanya dia juga tergoda buat belanja atau ikut teman-teman yang ngajak keluar. Tapi dia mulai berpikir, aku lagi nabung nih, nanti deh kalau udah lebih stabil. Seiring waktu, dia mulai ngerasain. Meskipun gak langsung kaya atau bebas dari hutang, tapi dia mulai punya kontrol atas keuangannya. Dan itu jauh lebih nyaman. Jadi, intinya, gak ada yang bisa berubah dalam semalam. Semua butuh waktu, konsistensi, dan sedikit pengorbanan. Mulai dari langkah kecil, dan kamu bakal ngerasain perbedaannya nanti. Masalah keuangan di usia 30 memang seringkali bikin kita pusing dan stres. Tapi, sekali lagi, ingat, semuanya bisa diatasi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Yang paling penting adalah mulai dari sekarang. Jangan biarkan diri kamu terjebak di masalah keuangan yang berlarut-larut. Mulailah dengan rencana yang jelas, kontrol pengeluaran, dan prioritaskan keuangan jangka panjang. Semua ini butuh waktu, tapi percayalah, kalau kamu konsisten, keuangan kamu bakal jauh lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you di next video.